Halo adik-adik semua, ya kita jumpa lagi di materi kita yang hari ini ya. Oke, tentunya ya di minggu sebelumnya Lause sudah ada kasih tugas itu untuk membuat bold, italic, underline ya, font style lah. Mudah-mudahan itu udah kamu kuasai. Nah hari ini Lause akan berikan hanya sedikit tambahan untuk masih berputar mengenai font ya. Oke, kita langsung lihat saja contoh program yang mau kita buat itu seperti ini. Ya, jadi di sini ya hanya ada satu text box, tiga tombol ya. Nah, cara kerja program ini begini. Misalnya saya buat sebuah kata ya, misalnya sesuatu saya buat. Nah, sesuatu. Kemudian di sini pada saat saya mengklik ini font plus plus ya. Nah, ini bebas ya keterangan font plus plusnya apa aja nanti boleh. Oke, misalnya saya klik sekali. Nah, dia akan memperbesar ukuran fontnya. Dan kalau saya klik lagi dan lagi, ya dia akan increase lah ya, increase font size. Dan ketika saya mengklik ini font minus ya, lagi-lagi kalau keterangan bebas saja nggak masalah. Nah, maka dia akan mengecilkan ukuran fontnya, ya, mengecilkan ukuran fontnya. Nah, jadi ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Dan tombol yang ketiga reset, ya reset ini berarti kalau udah saya perbesar, saya reset dia kembali ke awal. Tapi teksnya nggak hilang ya, cuman ukuran tulisannya doang. Oke, reset. Nah, oke. Ya, bagaimana cara pembuatan program ini? Mari kita simak langsung di program Visual Basic-nya. Jadi seperti biasa ya. Nah, sesampainya di Visual Basic, pertama kita mesti gambarin dulu objeknya. Nah, jadi untuk hari ini kita butuh satu text box ya. Sebagai tempat menginput teks. Nah, ini kita gambarkan dulu. Jadi saya gambarkan text box. Oke. Kemudian, nah kita perlu 3 tombol ya. Nah, jadi di sini saya gambarkan comment button sebanyak 3 buah. Oke. Ya, kembali lagi biasain kalau pada saat menggambar objek itu usahakan bisa rapi ya. Ya, nah kalau proses menggambar sudah selesai, berikutnya yang akan kita lakukan adalah penamaan objek. Nah, jadi objek kita di sini ada 4, kita akan merubahnya. Nah, listnya, detailnya mungkin nggak usah jabarin dalam bentuk tabel ya, kamu bisa ikuti tabel ini. Oke, jadi untuk text box saya ganti ya mungkin biasa aja teks kata ya. Nah, lalu komen yang pertama di sini saya buat di sini CMD INC di sini maksudnya increase ya. Kemudian komen yang di tengah ini saya buat CMD decrease atau DEC. Nah, lalu yang terakhir ini adalah CMD reset. Jadi saya buat aja CMD rest ya. Nah, kembali lagi penamaan di sini ini sebenarnya bebas ya. Kamu mau buat penamaan yang bagaimana saja boleh. Yang penting sesuai dengan masing-masing lah. Nah, cuman kalau namanya beda dengan yang Lause punya, nah maka nanti pada saat kamu membuat coding, kamu juga harus menggantinya di list coding tersebut sesuai dengan yang nama kamu pakai. Nah, jadi nama itu pengaruhnya untuk di coding ya. Nah, oke, tapi kalau kamu menggunakan nama yang sama, nah maka kamu boleh langsung ikuti aja kode-kode yang Lause buat di sini. Oke. Nah, anggaplah objeknya udah oke ya, penamaan objek udah selesai. Nah, maka langkah berikutnya itu adalah kita masuk ke yang namanya coding. Nah, oke, sebelum kita mulai, coba saya play dulu. Oke, awalnya seperti ini ya. Nah, jadi coding pertama sekali yang kita buat tentu adalah form load. Nah, jadi di sini saya geser sedikit dulu. Kita buat form loadnya dulu dengan cara double klik di area yang kosong. Nah, di form load kita pikirkan pada saat awal mula program ini dimulai, apa saja nilai-nilai yang mau kita setel untuk program kita. Pertama, tentu saja untuk teks katanya kita mau buat kosong. Oke. Kemudian keterangan-keterangan di tombolnya mungkin boleh kita buat untuk yang increase. Captionnya ini mungkin saya boleh buat font plus. Ya, terserah ya. Ini kan hanya keterangan, jadi nggak ada masalah. Untuk caption yang decrease saya buat misalnya font min gitu. Nah, baru yang terakhir reset, ya udah kita buat aja reset.
Oke. Iya, kita coba play. Ups. Iya, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah oke, desainnya udah selesai. Nah, berikutnya saya akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu mengenai increase. Oke. Nah, increase di sini oke, saya double klik dulu ya. Nah, dia akan munculkan yang namanya private sub CMD increase click. Oke, pada saat tombol increase ini diklik, berarti kan kita maunya ukuran tulisan yang ada di teks kata itu menjadi lebih besar. Contoh, maka saya bisa membuat seperti ini, teks kata titik font size ya. Di sini fontnya ada beberapa pilihan, kita pilih font size. Oke, sama dengan berapa? Jadi contoh ya, contoh nih, misalnya saya asumsikan ya, misalnya ukuran tulisan sekarang itu adalah 6. Berarti kalau kita mau buat ukuran yang lebih besar, logikanya ya taruh aja angka yang lebih besar dari angka 6. Betul kan? Contoh ya, misalnya sekarang 6. Nah, saya buatlah misalnya 24. Dan ingat jangan pakai kutip 2 ya, karena dia adalah angka. Nah, kemudian di sini saya play. Oke, saya tuliskan sebuah kata di sini. Nah, pada saat saya klik tombol font di sini, berarti ukurannya itu jadi lebih besar, berarti jadi ukuran 24. Kita coba klik. Nah, ini udah berubah. Tapi, kalau kamu pakai angka langsung seperti ini, maka hasilnya adalah mau diklik berapa kali pun, ya 24 yang dipakai. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, mau ukurannya sekarang 1, berarti pas diklik ya jadi 24. Mau 48 ya jadi 24. Artinya, dia hanya bisa satu ukuran, yaitu 24. Nah, bagaimana caranya supaya pada saat kita mengklik tombol tersebut, ukurannya itu membesar terus-menerus? Artinya, angka berapa nggak jadi patokan, artinya pada saat diklik, ukurannya bertambah. Contoh misalnya, awalnya tadi 3, diklik jadi 8, diklik lagi mungkin jadi 13, diklik lagi mungkin 18, tambah-tambah 5 misalnya. Nah, yang kita mau itu adalah seperti ini. Nah, maka di bagian CMD increase click ini, kita nggak boleh langsung tuliskan angka seperti, melainkan kita rubah jadi begini. Teks kata, titik font size, kemudian kita buat di sini tambah. Contoh misalnya saya buat tambah 3, ya. Nah, kenapa pakai rumus ini? Nah, mungkin sedikit lo sejelasin, ya ini agak bingung sedikit ya. Misalnya saya bilang ukuran sekarangnya ini, saya ambil angka yang lebih gampang aja deh. Misalnya sekarang ukurannya itu 7 ya. Saya misalkan sekarang ukurannya 7. Nah, pada saat klik yang pertama, berarti ukuran pada saat itu kan 7. 7 ditambah dengan 3, hasilnya 10. 10 itu di save kemari. Karena kan rumusnya kita buat begini, teks kata titik font size sama dengan font size tambah 3, kan gitu ya. Berarti font size yang mau kita update itu diambil dari font size sekarang. Font size sekarang itu 7, berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Maka 10 itu disimpan ke dalam font size. Berarti font size kita sekarang bukan 7 lagi, melainkan 10. Nah, pada saat klik yang kedua, berarti kan dia mengulang rumus yang sama. Berarti dia mengambil ukuran pada saat itu. Ya, pada saat itu ukurannya udah 10. 10 ditambah 3, 13. Berarti 13 ini akan disimpan kembali, diupdate. Maka font size kita sekarang adalah 13. Nah, di klik yang ketiga, maka dia akan menggunakan rumus yang sama. 13 tambah 3, maka ukurannya itu menjadi 16. Dan terus-menerus seperti itu. Nah, itulah kenapa Lause menggunakan rumus yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang decrease juga sama. Saya double klik. Jadi di sini kalau langsung saya tuliskan ya font size, contoh ya, misalnya saya langsung tuliskan font size pakai angka, ya berarti ukurannya gitu-gitu aja. Nah, supaya bisa mengecil sama rumusnya, cuman di sini kita pakainya -3. Nah, kita pakainya -3. Jadi kalau decrease itu dia berkurang-kurang 3. Kalau increase itu berarti tambah-tambah 3. Kita coba tes, saya play. Oke, misalnya saya buat di sini kata contoh, lalu saya klik tambah, di sini saya klik minus. Udah bisa ya? Nah, ini udah bisa. Oke.
Ya, ini untuk increase dan decrease. Nah, bagaimana kalau untuk reset? Untuk reset berarti kan kembali ke awal ya. Reset itu kan berarti tulisannya di reset kembali ke ukuran semula. Nah, kamu harus tahu dulu ukuran semula ini berapa. Nah, jadi gampang, kita tinggal contek aja. Nah, di sini desainnya ini kan belum kita otak-atik nih ya. Nah, kita lihat di propertinya. Jadi caranya kamu klik text boxmu. Kamu lihat di bagian text box, properti text boxnya, kamu geser ke bagian font. Nah, di sini kamu klik yang klik sekali dulu, nanti ada muncul tombol titik 3 ini, kamu klik. Ya, karena dia membaca font di komputermu mungkin agak lambat loadingnya ya. Punya Lause, font-fontnya Lause masukinnya banyak di komputer, jadi loadingnya kalau mau baca font itu lama. Nggak di VB aja sih, di Photoshop, di aplikasi apapun yang mau pakai font, ya loadingnya cukup lama. Ya, ini udah keluar ya. Nah, di sini kamu akan tahu bahwasanya font standar kita itu adalah sans serif ya, Microsoft Sans Serif. Kemudian regular tipenya, standard regular. Nah, ukurannya adalah 8. Berarti sekarang kita tahu pada saat mereset, balikkan aja ukurannya ke 8. Nah, untuk yang reset kali ini kita pakai ukuran font size-nya itu langsung kita masukin angka. Nah, beda ya. Karena begini, di reset itu kan kita berpikiran begini, mau berapapun ukurannya pada saat itu, mau 50, mau 100, pokoknya saya asal klik reset, balik ke 8. Ya, itulah dia. Nah, jadi beda ya. Nah, di sini kamu lihat kodenya pendek ya, cukup pendek. Di sini Lause mungkin gak ada kasih tugas apa-apa. Lause hanya mau tambah info lah ya, tambah ilmu kamu bahwasanya kalau untuk increase decrease di VB caranya seperti ini. Mungkin nanti kedepannya ini akan kita gabung-gabungin. Jadi increase decrease kita gabungin lagi dengan bold, underline ya, dan semacamnya. Jadi ya ini tambahan materi buat kamu. Ya, kalau bisa ini dipraktekkan. Oke, sampai di sini materi kita ya, tapi videonya belum Lause akhiri karena saya teringat di pertemuan materi yang minggu sebelumnya ya, ada yang bertanya ke saya nih. Ini saya munculin profil dari si penanya ya. Ya, ini si Patrick di kelas 12 ya. Nah, dia nanya ke Lause, pertanyaannya cukup bagus. Pak, apakah urutan pengkodingan di Visual Basic itu boleh kita tukar-tukar? Maksud pertanyaannya begini. Contoh, di sini Lause kan buat teks kata itu di paling atas. Boleh nggak kalau teks katanya saya buat di paling bawah? Nah, seperti ini. Atau mungkin yang lain lah ya, diacak-acak begitu. Boleh nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan si Patrick ya, nah sekaligus ini biar murid-murid yang lain juga tahu, boleh kamu tukar-tukar urutan codingnya ya, tapi dengan satu syarat. Kalaulah masih di form load yang seperti ini, boleh ya. Artinya kamu kepikiran mau ganti caption si reset dulu ya, reset duluan nggak apa-apa. Teks kata di bawah ya nggak apa-apa. Nah, mungkin pemikiran Lause kepikiran teks kata dulu, makanya saya buat teks kata yang di atas. Ya, artinya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kode yang kamu buat itu adalah rumus perhitungan, oke? Rumus perhitungan saya contohkan nih, misalnya ya, saya buat di bawah sub contoh ya, saya buat sub contoh. Rumus perhitungannya begini nih. Contoh, ada rumus begini, luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian, nah, di sini saya buat begini, panjang 10, lebar sama dengan 5. Kalau kamu buat seperti ini kan rumus perhitungan nih ya. Kita mau cari luas, rumusnya itu panjang kali lebar. Tapi nilai dari panjang dan lebar itu kita buat di bawah rumus tersebut. Artinya begini, VB akan memproses ini duluan. Nah, pada saat ini panjang dan lebar kita belum ada nilai. Artinya masih nol, nggak ada angka apapun. Nah, jadi kalau seperti ini bentuknya, ini urutannya nggak boleh salah. Ini harus apa?
tentukan nilainya dulu, panjang berapa, lebar berapa, baru rumusnya di bawah. Ya. Jadi boleh acak-acak, tapi ya sesuai kondisi. Kalau untuk yang perhitungan seperti ini nggak boleh. Jadi harus ada flow-nya, harus ada alurnya, siapa dulu ya. Nah, biasanya yang seperti ini pengaruhnya nanti di perhitungan. Oke? Ya, sampai di situ dulu penjelasan Lause untuk hari ini ya. Kiranya video ini bisa membantu kamu. Dan kalau memang video ini membantu kamu, mohon berikan dukunganmu ya, dengan cara subscribe dan like video ini. Oke, sekian dan terima kasih.